J, Ngobrol yuk. hayo, Ingat gak sih? inget apaan? Tes. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang menstruasi horror story. Gue gak tahu kenapa kita ngomongin ini deh. Iya. Menstruasi, oke, kita akan ngomongin menstruasi. Karena kita sama cewek kan, perempuan kan. Iya, benar, Pasti benar. pernah menstruasi kan. Dan di kala menstruasi itu yang semua laki-laki nggak tahu sebenarnya ada horror story di balik itu. Lo masih ingat kapan menstruasi pertama kali lo? Menstruasi pertama kali gue. Iya. Ini agak gak normal sih menurut gue. Jadi gue menstruasi pertama kali kelas 4 SD. Gila itu cepet banget. Anjir. Kelas 4 SD di saat itu udah belajar tentang reproduksi belum sih? Belum. Masa ya? Belum. Itu tau gak sih pelajaran IPA aja masih ngapalin binatang deh kayaknya. Emang iya. Jadi ceritanya gini. Pertama kali gue dapet itu, gue inget banget gue lagi tiduran di sofa. Biasa kan gue suka tiduran tidur siang gitu. Oke. Terus habis itu gue pakai jeans, celana jeans. Oke. Kaki gue tuh naik di ini sofa, lo tau gak sih yang tempat tangan sofa gitu yang agak naik sebelah pinggirnya itu. Gue naik tuh kakinya. Gue tidur kan biasa gitu, tidur. Terus habis itu kan gue emang kalau tidur petakilan ya. Jadi itu celana gue robek bagian selangkangannya. Itu jeans loh. Jeans. Itu bukan Jeans, celana itu jeans bahan loh. ya. Aneh kan? Itu tuh kayak semuanya tuh kayak udah terencana gitu loh. Itu aneh banget. Enggak, lu ngapain lu aerobik? Gue gak tahu, gue tidur. Habis itu gue bangun dong, set. Ternyata pas gue lihat, ih robek gitu kan. Gue lihat ada darahnya dong. Ternyata ada kado di balik itu. Ada darahnya dong gitu. Wah, ini yang harus ditunjukkan ke gue ya. Lu surprise dong. Gak cuma surprise banget. celana lu yang robek, tapi ternyata colornya berbeda. Iya benar, gue kayak Tapi lu panik nggak? Gue sempet panik sebentar gitu, tapi kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak maksudnya kalau nggak salah itu mbak gue apa nyokap gue ya, kayak lupa. Gue kasih tau lah, dapet gitu. Ya udah gue pakai softtek segala macam gitu. Itu pertama kali gue. Oh jadi tapi lu udah tahu kalau misalnya keluar darah itu artinya menstruasi? Kayaknya udah tahu deh. Nah makanya tadi gue nanya sama lo, kita udah pernah belajar Enggak, reproduksi karena itu belum sih? Kayaknya awam belum banget, nggak sih? awam banget. Ah. Gila, kelas 4 tahun kita tuh 2000 berapa? Itu tuh awam banget pokoknya. Pokoknya nggak ada 2006, Google, 2007. nggak ada media sosial Iya, yang iya, ngasih iya, tahu iya, hal-hal iya. yang kayak Iya, gitu iya, gitu iya. nggak kayak sekarang. Karena waktu gue dulu ya, ini sumpah gue telat dapetnya kayak SMP kelas 3, which is mau masuk SMA kelas 1. Kita beda banget ya. Iya, kita Gue beda banget kecepetan kan. dan lo kelamaan. Iya, gue kelamaan banget. Gila. Rata-rata tuh SMP kelas 1 ya? Rata-rata orang Rata-rata SMP kelas 1, kalau nggak SMP kelas 1 kelas 2. Dan gue tuh SMP kelas 3. Oke, terus Dan gue udah belajar reproduksi dan lain sebagainya. Iya. Tapi gue tetap blow on karena gue nggak tahu kayak kenapa kok keluar darah. Jadi gue kayak Tapi itu buang udah air belajar, kecil. kan? Iya, gue buang air kecil kan. Kok keluar darah? Gue sampai kepikiran gue punya penyakit kronis. Gue panik di kamar mandi dan gue kayak nangis sendiri gitu. Apakah gue akan meninggal? Ada apa yang Ini di terjadi rumah? sama gue di rumah dan itu biasanya masih jongkok, lu bayangin dong. Potret that image in your head gitu kayak gitu, astaga. Gue bahkan gak mau berdiri, jadi gue ketok-ketok pintu kamar mandi gue. Terus gue panggil nyokap gue kan, gue bilang mama ada accident. Terus nyokap gue nanya kenapa, aku nggak tahu, aku nggak bisa makan apa, aku nggak bisa ngelakuin apa, tapi ini berdarah gimana dong. Nyokap gue tenang, itu cuman kamu dapet aja gitu. Terus gue kayak oh gitu ya udah. Habis itu udah iya. Terus gue lagi tapi aku nggak kena penyakit apa kan, gue lagi. Jadi gue tetap make sure ke nyokap gue gitu, gue kan nggak kena penyakit apa enggak lah. Maksudnya every woman itu selalu kayak gitu. Dan nggak tahu kenapa sih, itu gue bodoh banget nggak Tapi sih. lo udah belajar, jadi itu masalahnya. Gue SMP juara satu sekolah loh, tapi gue bodoh banget ya. Gue nggak tahu bahwa itu tuh hanya menstruasi. Karena disertai memang sakit perut, lo kan tahu Oh kan? iya, sakit banget, sakit banget. Mens gue tuh memang sakit kan. Maksudnya setiap gue mens tuh setiap bulan tuh gue kayak pale gitu wajah gue. Dan gue tiba-tiba kayak kenapa ini sakit perut, terus gue ngecek, gue sekalian mau buang air kecil juga, ternyata keluar darah banyak. Terus gue kayak yang panik dan kayak
apakah gue akan meninggal beberapa hari ini? Oh my god, langsung ke refleksi nggak sih dosa-dosa yang telah lu buat? Emang gitu ya kalau lo ngerasa kayak lo udah meninggal tuh Iya. langsung anjir gue udah ngelakuin ini, gue banyak dosa. Oh kemarin siapa yang gue contekin gue? Gue harus minta maaf. Kalau lo dewasa kan lo mikirnya, oh harta gue siapa nih yang mau gue terusin wasiat gitu. Kalau lo masih kecil tuh nggak ada harta, jadi dosa-dosa lo aja yang main. Aduh kemarin pulpen gue minjem pulpen siapa. Terus gue hilangin belum gue balikin. Aduh, ya Allah. Tapi emang kita bakal masih inget gak sih kayak awal pertama kali? Iya lah selalu. Kayak momen pertama pasti selalu gak sih? Karena itu misalnya lu grow up terus lu kan lahir gak menstruasi men. Terus habis itu lu harus menghadapi situasi itu setiap bulannya lu bayangin. Tapi lu tiap bulan emang sakit banget. Nah jadi sakitnya itu turun-temurun ternyata. Kayak nyokap gue pun tuh juga sakit kalau misalnya lagi lagi datang bulan. Cuman kan ada beberapa orang yang memang datang bulannya berbeda kan. Kayak misalnya lo ya kalau datang bulan ya keluar darah aja udah nggak sampai sakit. Ya yang gue misalnya cerita ke lo dan selalu cerita ke lo tuh kan gue selalu yang kayak sampai sakit, sampai yang benar di bed seharian udah gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang juga pernah waktu itu juga pingsan kan waktu pas gue tugas akhir. Cuman ya gitu sih, ternyata itu tuh keturunan. Dan ketika gue waktu itu gue sempat ke dokter, anehnya adalah ya lo nggak bisa berbuat apa-apa selain yang merasakan itu, karena ternyata kalau misalnya lo setiap bulan konsumsi kayak misalnya Kiranti dan lain sebagainya, obat-obat kayak gitu, ternyata bisa ngefek sama kandungan lo gitu. Emang. Jadi setiap bulan tuh gue lebih prefer untuk dan obatnya tuh yang gue pakai juga obat sakit perut gitu. Jadi buat ngilangin rasa sakit perutnya aja sih. Karena kalau obat dari dokter dia tuh, gue pernah dikasih obat kan. Waktu itu karena gue udah pingsan kan waktu itu, besoknya gue ke dokter, gue dikasih obat. Jadi obat itu tuh nahan menstruasi lo gitu loh. Akhirnya kan darahnya kan nggak keluar semua kan, sedangkan padahal itu kan darah kotor kan. Jadi nahan menstruasi lo itu karena buat nahan sakitnya itu gitu loh. Which is nggak masuk akal sih menurut gue, kayak tapi kan darah itu kan masih ada stay di body gue gitu sih. Jadi gue yang kayak oh ya udahlah, gue udah nggak usah ke dokter lagi kalau udah tahu kayak gitu. Cukup ya konsumsi obat sakit perut aja biar ngilangin sakit perutnya itu. Gue biasanya kalau sakit perut itu gue harus naruh sesuatu di perut gue, entah Kayak guling, bantal atau sesuatu yang anget gitu. Kayak ini nggak sih, kalau gue tuh lebih kayak ke botol terus gue isiin air yang lumayan panas gitu loh, terus gue tempelin ke perut gue. Karena obat sakit perut itu ya nggak langsung ngilangin sakitnya gitu, bener-bener ya gue harus stay in bed untuk seharian itu. Dan itu berulang-ulang 12 bulan. Dan gue selalu drama gue adalah kayak gini, gue gak mau melahirkan. Setiap bulan selama berarti dari kelas 3 SMP sampai sekarang lo udah. Oh jadi pas 3 SMP itu sakitnya gak kayak gini. Jadi sakitnya ini itu dimulai dari kayak SMA sih. Oh iya, gue SMP, gue juga SMP-nya SMP kelas 3 akhir ya. Gue juga ingat. Abis itu lo SMA, bener juga sih. Enggak, maksudnya kayak SMA kelas 3 SMA. Cuman sakit, cuman kayak sakitnya biasa gitu loh. Enggak yang harus minum obat atau apa. Terus semakin gue menua kok kayak sampai gue harus bed rest ya. Iya, itu sih horror story-nya. Jadi kayak gue berasa setiap bulan gue melahirkan. Lu hitung aja, gue kalau misalnya benar-benar melahirkan, gue udah punya anak berapa sampai sekarang. Kalah gue dari teman-teman gue semua yang sudah menikah. Lo mengalahkan semuanya ya. Iya, gue mengalahkan semuanya. Tapi kayak lo kan berarti kan lo ngalamin itu setiap bulan. Itu tidak membuat lo terbiasa. Enggak. Jadi tetap bakal sakit banget. Jadi gini, yang terbiasa adalah orang sekitar gue, bukan gue. Iya. Ya nggak sih, kayak nyokap bokap lo tuh akhirnya kayak ya udah setiap bulan gitu. Padahal lu yang kayak drama banget pas sakitnya itu kayak ini tuh sakit banget cuy gitu loh, yang sampai nangis. Setiap bulan tuh kayak berasa baru gitu nggak sih, kayak gue baru pertama kali ngerasain ini, sakit banget gitu. Iya benar sakitnya tuh kayak gitu. Cuman kan orang sekitar lo yang kayak ya udah biasa gitu. Terus akhirnya yang misalnya aduh obatnya habis, tolong beliin obat dong. Ya udah nungguin mama masakan selesai dulu ya. Anjir ya lama lah, gue mendingan mati gue rasa nungguin kayak gitu. Jadi
kadang suka greget kan, karena kan lo yang ngerasain sakit di badan lo kan, terus kayak ngeliat sekitar lo sudah terbiasa kan, akhirnya kayak gimana gitu. Tapi entah kenapa ya, gue ngerasa kan gue sakit perut juga ya tiap bulan, tapi emang nggak selalu kayak gitu sih. Maksudnya gue masih bisa berdiri, gue masih bisa beraktivitas gitu, tapi emang sakit gitu. Terus kayak udah mulai nggak bisa, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue baru kayak beli kiranti gitu. Gue habis beli kiranti, habis itu gue tidur, selesai biasanya, udah nggak sakit lagi gitu. Terus habis itu gue tuh ngerasa selama ini cowok-cowok di sekitar gue, entah kenapa, kayak misalnya pacar gue, kayak bokap gue gitu tuh, kalau misalnya gue sakit perut, mereka selalu siap siaga gitu loh. Kayak waktu itu gue pernah di nikahan nih, di nikahan tante gue. Terus habis itu hari pertama gue dapet, gue nggak nyangka enak banget dong. Wah nggak enak banget kan, Crucial moment banget gitu kan. Gue akhirnya gue duduk kan, terus pop gue samping gue tiba-tiba duduk juga gitu. Terus gue bilang, "Pah, boleh tolong beliin kiranti nggak? Perutku sakit banget." Terus tuh bokap gue dengan siap siaga tanpa babi bu ngomong apa-apa, langsung keluar, langsung beliin gue kiranti 2. Dikirain kiranti botol bir ya. Langsung belinya 2. Siapa yang minum kiranti 2? Siapa tahu beli 1 gratis 1, lu jangan seuzon gitu dong. Iya benar. Baru tahu sih gue kiranti gratis 1 beli 1. Terus itu kayak waktu gue SMP pulang sekolah nih sama pacar gue kan, niatnya mau pulang bareng dia kan, naik angkot kan, zaman naik angkot kan, jalan kaki naik angkot gitu, dia nganterin gue dulu pulang. Itu posisi semua orang udah pulang, gue masih di kelas. Gue masih di kelas karena sakit banget perut gue kan. Terus habis itu dia nyamperin lah ke kelas. Dia nanya apa raut muka lu sudah enggak, dia nanya semuanya. Dia nanya kenapa gitu, perut sakit banget. Terus aku boleh minta tolong nggak minta beliin pembalut juga kalau nggak salah, karena gue nggak pengen pembalut kan, beliin itu pembalut sama kiranti gitu. Terus habis itu benar-benar gue udah lemes banget, udah tiduran di meja gitu loh. Terus habis itu dia langsung keluar, terus habis itu beliin itu. Maksud gue harusnya kan seorang cowok malu dong beli pembalut. itu yang gue suka nggak nyangka. Beberapa couple of men tuh selalu yang kayak ini nggak sih, selalu malu untuk beli pembalut. Padahal kayak kalau dipikir-pikir ya, nggak mungkin mbak Indomaretnya bilang, oh iya datang bulan berapa hari mas. Nggak mungkin kan, pasti selalu kayak oh itu pasti temen lo atau itu siapa gitu kan, lo, gitu. Nggak mungkin lo kan gitu. Itu sih, gue nggak tahu kenapa itu jadi sesuatu hal yang sangat sensitif banget. Padahal pembalut aja gitu loh. Karena beberapa teman gue juga kayak gue paling sungkan sih minta tolong untuk pembalut itu, karena gue sudah di-reject beberapa kali. Jadi ya udahlah, gue berangkat sendiri aja, gue bilang gitu. Itu gue merasa bersyukur sih, karena gue merasa cowok-cowok di sekitar gue yang kayak selalu helpful banget ya. Nah ada lagi nih sebenarnya satu hal yang kayaknya semua wanita itu selalu ngalamin, tembus yang paling memalukan lo, karena gue yakin gak cuma 1 kali aja nembus, pasti berapa kali ya. Mungkin sih ada yang gue inget banget, itu tuh waktu gue kuliah kan, satu kampus ya apaan sih gitu. Waktu kita kuliah lo jangan tiba-tiba mengekskludkan gue gitu. Jangan. Lu kuliah nggak waktu itu? Nggak tahu juga. Siapa tahu gue titip absen. Ya udah lagi studio nih. By the way, kita kuliah jurusan arsitektur guys, ada namanya kelas studio itu dari pagi sampai sore itu di ruangan itu aja terus ngerjain tugas. Jadi waktu kita studio di Bukit, kalau nggak salah gue ngekos deket situ. Ngekos di Jimbaran. Iya, gue masih ngekos di situ, dekat-dekat situ. Entah kenapa, gue pada hari itu kayak so ide gitu. Kan selama ini gue cuma pakai jeans kaos gitu kan. Iya. Terus ini tuh kayak gue mau agak OOTD gitu. Sebenarnya nggak OOTD banget sih, itu gue ngerasa kayak gue pakai baju muslim lebaran tau nggak? Jangan bilang lu pakai baju putih-putih. Enggak. Pakai gamis? Kuntilanak anjir, lu ngapain pakai kerudungan? Karena lu bayangin anak teknik pakai baju putih aja itu kayak semua mata memandang gak sih? Iya. Gue pernah ya pakai ke kampus pakai yang colorful dikit gitu, kayak semua mata tuh memandang. Kayak gue lo mencolok banget gitu nggak sih? Gue kayak ibarat Madonna di sana. Tiba-tiba semua mata tuh ke gue, entah itu dari jurusan mana. Enggak, karena itu tuh lo kelihatan banget di cantiknya ya. Bukan, bajunya. Jadi tuh kan orang-orang sekarang lo hitam-hitam semua gitu kan, warna gelap, biru dongker, hitam gitu kan.
di Bali. Nggak boleh rasis dong. Oh, nggak boleh rasis ya. Black Lives Matter. Ya lo di sana dengan warna colorful, ya lo bakal kelihatan banget lah. Lo jalan di antara orang-orang baju gelap itu gitu. Gue lanjut cerita. Terus habis itu gue pakai celana jeans putih. Gue nggak tahu nih hari itu gue dapet. Akhirnya pas udah akhir-akhir udah mau sore gitu, udah mau balik sih untungnya. Itu tuh perut gue sakit banget dan gue lihat ya kan, gue kan nggak prepare ya, gue nggak pakai pembalut apa segala macam kan. Tiba-tiba sudah ada. Bayangin ya celana putih ya kan, celana putih ada bercak merah gitu di tengah-tengah gitu. Bahkan sepertinya itu bukan bercak lagi. Enggak, dan itu banyak gitu loh. Hari pertama kan, gue udah nggak tahu lagi. Gue bener-bener nunggu semua orang pulang, baru gue mau pulang. Serius? Iya. Karena studio kita itu kan lumayan sore gak sih? Iya. Terus gue kayak, ya malu banget deh, lo bayangin aja lah. Itu udah kayak bendera Jepang lo gak sih? Anjir. Oh ya bener ya? Iya gak sih? Kayak bendera Jepang. Yang seksi. Oh my god. Lu pantas Jepang film porno ya? Lo Hubungannya apa? Lu gak suka ngait-ngaitin aja sih. Terus akhirnya lu gimana? Lu mengakalinya dengan apa? Karena gue anak lupa. teknik emang selalu lama kan stay di kampus. Iya, gue lupa deh. Entah ada temen gue yang penyelamat yang ngasih bawain jaket, apa gue pakai jaket gue, apa lo mungkin ya? Itu kayaknya gue Lo juga ya? lupa deh. Gue juga lupa. Entahlah, entahlah gue lupa. Tapi lu beli itu balut nggak? Kan kos gue deket sana. Jadi lu membiarkan itu untuk Iya. let it flow gitu ya? Iya, jadi gue bawa motor. Seperti hidup lu mau tau hidup lu ternyata di menstruasi juga gitu ya? Let it flow. Kalau gue pikir-pikir iya ya. Iyalah. Itu kan ngalir terus ya. Iyalah. Astaga. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol keluarnya kan. Terus habis itu ya udah gitu aja. Karena gue mikir, kosan gue deket gitu. Udahlah gue bawa motor sekalian gue cuci kan. Maksud gue gitu, daripada gue balap-balap lalu ribet lah. Terus habis itu ya udah, gue balik lah gitu. Terus itu gue cuci segala macem, kayaknya nggak bisa kecuci karena itu warna putih kan. Kayak bener-bener masih ada bercak kayak gitu. Gue buang tuh celana. Oh iya, sayang banget. Tapi gue robek dulu gitu loh. Kayak ya Allah. Lu menghilangkan jejak. Lo tau gak sih kalau itu ditemuin polisi dikira lo Oh iya, habis pembunuhan apa? Enggak kan gue cuci dulu. Masih ada bercak. Pembunuhan juga kayak gitu anjir, dicuci dulu, dihilangkan, baru dibakar. Dan gue tuh kalau tiap bulan ya, gue nggak tahu lo gitu juga apa enggak. Gue tuh selalu jijik sama darah gue sendiri. Jadi gue selama bertahun-tahun gue dapet, walaupun gue dari kelas 4 SD udah dapet pun gitu, dan tiap bulan gue dapet, itu tidak membuat gue biasa dengan darah itu gitu. Deras nggak sih? Gue dapet itu derasnya hari pertama. Hari pertama, hari kedua udah mulai itu. Dan gue kalau dapet tuh sebentar. 3 hari. 3-4 hari udah selesai. Lo? Kalau gue tuh hampir 1 minggu. Cuman memang derasnya di 1, 2, 3. Cuman kan kita yang muslim nggak bisa sholat kan kalau belum benar-benar bersih. Jadi kayak bercak yang sisa-sisa yang coklat-coklat gitu di hari-hari berikutnya masih ada. Kadang gue kayak sampai sebel sendiri kan. Karena kan jadi gue tuh kalau misalnya mau dapet tanda-tandanya adalah gue malas sholat. Udah sih itu aja. Kayak tiba-tiba gue kayak aduh gue malas banget nih sholat gitu. Terus habis itu malas banget wudhu, malas banget sholat lah gitu. Terus tapi itu bener abis itu dapat? Iya, abis itu tuh dapat gitu loh. Terus habis itu akhirnya gue nggak sholat kan gitu. Terus akhirnya gue nggak sholat. Terus tiba-tiba kalau misalnya gue lagi dapat itu nggak tahu kenapa, kayak misalnya gue lagi ujian nih, terus gue pengen berdoa, pengen sholat, terus gue nggak bisa. Itu kan kadang gue suka sebel sendiri kan. Dan memang kayak misalnya minum es, terus habis itu keramas. Kalau gue itu sih minum es, keramas, atau minum soda itu kan kayak apa ya, menghambat keluarnya darah itu juga kan. Jadi gue sering yang kayak misalnya kalau gue udah hari ketiga terus belum berhenti juga, gue yang udah suka sebel sendiri, akhirnya gue minum es banyak-banyaknya. Terus akhirnya ya udah darahnya udah nggak ada yang keluar gitu. Gue langsung mandi besar aja gitu. Ya udah. Cuman kalau misalnya kalau mau menembus gue adalah waktu SMA. Nggak tahu kenapa ini gue kayak tebal muka banget atau apa. Jadi benar selalu dengan warna putih. Ya nggak sih? Ih sebel banget deh gue kalau kita tembus di rok sekolah yang warna putih. Itu kayak banyak deh orang-orang kayak gitu nggak sih? Iya.
Pasti. Dan itu kayak nggak mungkin kayak case-nya cuman kita aja atau sekali cuman kita aja. Pasti itu selalu ada gitu. Dan gue juga bingung kenapa itu nggak direvisi entah dari pemerintah atau sekolah bahwa kayak hai guys, tahu nggak sih kita tuh sebenarnya insecure banget sama yang namanya rok putih. Iya. Karena itu kayak kelihatan banget, obvious banget gitu. Ketika lo SMP tuh lo pakai warna dongker kan, itu tuh masih yang biasa aja gitu. Ketika SMA biru lo lebih terang, itu aja udah buat insecure kan, apalagi putih gitu loh. Nah waktu itu tuh, jadi waktu gue SMA itu tuh udah sama kayak lo, gue udah nembus, udah bener-bener hari Senin berarti ya? Ya, bukan bercak lagi, itu udah spreading gitu loh. Terus, tapi itu momennya pas pulang. Terus habis itu gue dengan santainya, dengan pedenya gue jalan. Terus ini lo nggak tahu atau? Enggak, gue nggak tahu sama sekali. Dan nggak ada tanda-tanda itu, kayak nggak ada tanda-tanda gue males sholat lah atau apalah gitu. Dan gue nggak sakit perut atau apa-apa gitu. Karena biasanya kalau misalnya keluarnya cairan tuh kita ngerasain kan, tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya hari pertama kita dan baru keluar itu kita nggak pernah ngerasain apa-apa gitu, tiba-tiba keluar aja gitu aja. Nah itu tuh sama kayak gitu. Emang sih koperasi gue itu menjual pembalut, tapi itu pulang sekolah men, koperasi gue udah tutup. Iya benar. Gue jalan dengan tas gue, terus teman gue yang manggil gue gitu kayak lo tembus gitu. Terus temen gue satunya lagi nggak tahu kenapa, kayaknya emang ini jahat sih temen gue, dia bilang kayak gitu, bukan deh itu kayak tanah atau apa deh gitu. terus gue positive thinking dong, kotor. Ya kayaknya bukan deh, kayaknya cuma kotor deh gitu. Terus gue sampailah ke gerbang depan dan ketemu sama warung-warung, ibu-ibu warung gitu lah. Gue kan best friend nih sama ibu warung, sampai digini, kamu itu tembus gitu, udah kemana-mana ditutupin aja gitu. Terus habis itu gue yang shock gitu. Terus habis itu astaga, selama ini gue jalan siapa temen lo yang bilang itu cuma tanah? Iya, dasar pengkhianat gitu. Jadi sepanjang gue, dan itu tuh gue jalan tuh nggak yang ini loh, nggak yang straight langsung ke gerbang gitu loh. Gue jalan kayak masih ngampirin temen gue ke kelas lain, kemana-mana gitu. Gue malu abis, kayak ya udahlah besok. Dan itu masih hari Senin ya, bukan kayak misalnya hari Sabtu atau hari Jumat gitu. Itu masih hari Senin, masih hari awal dari minggu gitu. Besok gue ketemu sama orang itu. Gue udah tebal muka aja sih, gue udah silent langsung. Besok paginya gue udah yang silent gitu. Temen-temen gue nanyain yang kayak, terus gue kayaknya bacot lu, kenapa nggak lu ngomong negur gue gitu. Karena memang some of my friends pasti, teman-teman kita pasti kayak selalu ini nggak sih, gue nggak tahu kenapa ya, itu kan suatu hal yang sebenarnya kalau lu tegur pun juga nggak apa-apa gitu loh. Karena kan itu baik buat kita juga kan gitu loh. Nggak tahu kenapa itu tuh jadi suatu yang kayak bukan ambigu, tabu banget. Terus sehingga cuman untuk ngingetin aja kayak nggak enak gitu. Iya, itu tuh nggak enak. Gue nggak tahu kenapa sih. Iya, gue juga nggak ngerti. Harusnya kan kalau misalnya lo udah tahu nih teman lo kayak gini, ya kasih tahu aja gitu. Kan dia bisa melakukan misalnya, ya lo nggak perlu bantuin dia buat bersihin itu kan, nggak perlu, lo cuma buat ngasih tahu aja gitu. Bener. Lo tembus gitu. Karena sekalinya kita keluar kan itu akan terus keluar. Kan? Itu bukan keran yang stop gitu loh, maksud gue itu. Jadi nggak mungkin lah kita juga kayak tersinggung atau apa ketika lo ngingetin bahwa lo tuh tembus gitu. Itu sih yang gue suka heran. Itu sih dua hal yang gue heran, kenapa orang tuh kita tembus tuh orang tuh suka sungkan gitu loh untuk ngasih taunya. Dan yang kedua kayak ya itu cowok-cowok bantu kita beliin pembalut gitu. Karena bukannya kita nggak mau guys untuk beli pembalut, cuman untuk jalannya itu butuh effort banget ya. Lo berdiri aja kayaknya udah aduh gitu. Bener. Udah geter gitu nggak sih? Dan apalagi ditambah lo tembus itu kayak nggak mungkin banget, itu kayak nggak enak aja gitu loh. Ada cairan itu mengganggu aktivitas lo itu sih. Tapi itu lebih tabu buat cowok-cowok nggak sih nembus, ngasih tahu buat nembus gitu. Tapi cewek-cewek kayaknya nggak begitu deh. Apa cewek-cewek lo juga gitu? Misalnya teman-teman cewek lo juga gitu? Iya, jadi teman-teman cewek gue pun juga kayak gitu. Memang sih beberapa yang ini sih enggak sih ya. Mungkin kalau deket banget gitu kayak misalnya lo sama gue kan udah kayak yang temenan banget kan. Jadi kayak yang
bau ketek aja, lu tuh bau ketek nyet gitu, lu jangan ini gitu. Pasti kita lebih comfort nggak sih telling them gitu. Tapi kalau misalnya nggak kenal banget, kayaknya ada rasa sungkan itu masih tetap ada sih. Coba deh lu tes, lo tembus dan lo lagi di busway bisa. Enggak, terus maksud lo gue harus terus Gue sengaja yakin tembus gitu. enggak. Gue yakin 100% yang ngasih tahu lo adalah ibu-ibu. Iya. Pertama. Gue udah yakin juga sih itu pasti ibu-ibu. Nggak mungkin Iya. orang seumuran lo. Orang-orang tuh yang orang-orang kampung asli itu ya cuma ngeliatin aja gitu loh, kayak ngerasa Bingung deh gue. ngeliatinnya tuh kayak apa ya, kayak kasihan, kayak aduh dia pasti malu gitu loh. Iya kan kayak gitu. Iya. Tapi dia nggak mau kasih tahu gitu. Iya, gue herannya juga kayak gitu, kayak iya lu pasti malu gitu. Iya, kalau lu udah tahu gue malu kenapa nggak dikasih tahu gitu. Gue suka yang kayak gitu sih ya. Nggak mungkin karena itu, karena dia ngerasa aduh kalau gue kasih tahu dia malu. Tapi kan kalau dia nggak ngasih tahu lebih malu nggak sih? Karena seperti coronavirus, dropletnya kemana-mana. Aduh. Itu horror story gue banget sih. Selalu sih tembus tuh, kayak setiap tahun gue bisa ada kali nembus. Selalu sih, even kayak misalnya nggak perlu ke celana paling luar lo, atau kayak cuman celana dalam lo. Gue tahu apa? Karena nggak pembalut lo jatuh. Tunggu, definisi pembalut lo jatuh tuh gimana ya? Iya, Jadi udah gak ada di celana dalam tuh. Iya, karena kan pembalut kan lemnya nggak begitu rekat anjir. Iya nggak sih? Iya. Lu nggak mungkin dilem kan untuk ngereketin itu. Dan gue nggak tahu kenapa gitu. Udah tahu itu pembalut, apalagi yang nggak ada sayapnya ya. Harusnya mereka yang memproduksi itu lemnya bisa lebih sempurna gitu atau gimana. Gue nggak tahu cara putin into words gitu. Dan mungkin apa karena sudah keberatan menanggung beban aliran darah kita, jadi itu sampai jatuh. Sumpah, itu gimana sih? Lu ceritanya gimana emang? Jadi SMA. iya. Oke. Ini parah banget ya. Gue tau celana dalam lo kendor gak? Enggak. Benar-benar. Ini menjatuhkan harkat dan Iya, martabat. iya. Dengerin ya, ini Jihan loh. Jihan jadi Enggak, kita pakai rok kan. Kita pakai rok dan gak tau kenapa. Mungkin karena sekolah itu tiap hari, tapi nyokap gue tidak mencuci tiap hari ya. Oke. Jadi apa sih kalau misalnya kan celana dalam, terus habis itu celana street, lo tau celana street nggak? Pendek-pendek, ya, pendek-pendek gitu. Nah itu tuh habis lah stoknya. Iya. Terus gue nggak pakai celana street itu, jadi gue cuma pakai celana dalam aja. Lo jangan ketawa-ketawa ya. Lo kadang juga nggak pakai celana dalam kan? Gue pakai celana dalam ya. Oke. Lu jangan menjatuhkan gue dong. Gue tidak mau jatuh cuman sendirian. Astaga. Terus itu mungkin itu udah di hari pertama kan, jadi kayak banyak banget gitu. Dan gue make pembalut nyokap gue, which is pembalut nyokap gue tuh nggak panjang, kayak cuma 15 cm. Terus lo banyak aktivitas. Karena gue biasanya pakai 30 aja itu gue udah bener-bener penuh gitu loh. Karena itu iya gue banyak aktivitas, jadi gue kayak banyak ekstrakurikuler. Jadi sebelum pulang sekolah gue ikut volley lah, apa tiba-tiba jatuh. Lo tau gak proses jatuhnya kayak gimana? Lo sadar lah, karena kan itu kan tebel kan, ngeganjel kan. Jadi pas jatuh lo sadar gitu. Terus mungkin kayaknya gue pas lagi lompat deh, terus pas jatuh, terus gue ikut jatuh juga gitu loh, karena gue sudah melihat itu sudah ada di bawah gitu loh. Terus akhirnya nggak ada yang notice. Oh, bagus. Nggak apa, masih terselamatkan. Walaupun gue share sekarang masih terselamatkan. Dulu lo masih terselamatkan ya. Tidak ada, soalnya tidak ada saksi. Oh Tidak iya. ada saksi. Ya, jadi gue masih terselamatkan. So itu gue langsung duduk, terus gue langsung dengan magic gue, tangan gue langsung menyelinap dan gue menyembunyikan itu. Sumpah gue gak bisa bayangin anjir. Astaga, parah sih. Karena pasti geser-geser kan. Iya. Lo geser-geser itu tergeser sudah lah roti lo itu juga. Roti strawberry. Sumpah gue gak bisa bayangin sih. Gitu. Gila-gila, terus lo langsung lari. Iyalah, gue langsung bilang gue mau kamar mandi. Karena gue juga waktu itu juga karate kan. Dan lu tau kan gerakan bela diri itu kayak yang swing. Ngapain sih sebenarnya? Kayak swing gitu. Terus habis itu gue, makanya sejak saat itu gue langsung pakai
terus yang pakai long dan double protectionnya dengan 2 sayap. 2 pasang sayap. Langsung trauma tau gak sih gue waktu itu, langsung kayak tidak bisa, untung tidak ada, walaupun tidak ada saksi ya, semua nggak nyangka gue. Bayangin kalau kedua kalinya terus ada saksi, gimana mau ditaruh di mana muka gue. Tapi lu ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak, ini gue shock banget sih. Berarti cerita gue paling unik sendiri. Nggak kan, emang hidup lo kan roller coaster. Hidup lo roller coaster. Gue terima. Saking roller coasternya. Sumpah itu aneh banget anjir. Gue nggak ngerti lagi. Ya gue kalau ada di posisi itu, gue nggak tahu harus ngapain sih. Gue kayak, mungkin gue akan juga melakukan hal yang sama-sama lo. Tapi mungkin gue gak akan secepat lo notice bahwa itu gue jatuh. Oh gitu, lu bego dulu. Iya, bego dulu gitu. Kayak masih buffering gitu. Oh tiba-tiba jatuh gitu. Terus tiba-tiba ada temen lo, ada harta kenapa itu. Itu apa yang harus gue lakukan? Gue mikir dulu kan, loading dulu, proses. Oh gue harus menutupi gitu. Belum otak lo menyuruh tangan lo untuk berproses gitu, mengambil itu dan menyembunyikan. Untung lo refleksnya bagus ya. Tapi gue menyadari ternyata gue punya bakat acting gitu. Karena saat itu pasti lo panik dong, ada muka panik tersirat gitu loh, terbaca. Tapi ini enggak gitu, enggak ada yang notice sama sekali, enggak ada yang kayak lu kenapa gitu? Iya, lu kenapa tiba-tiba jatuh gitu, terus itu tangan lo megang apa gitu, enggak ada yang notice sama sekali. Iya, keren. Gue menyembunyikan bakat itu ternyata keluar saat yang tidak diduga-duga. Dan lo baru menyadarinya di saat seperti itu. Ternyata bagi lo yang belum tahu bakat lo apa, kayaknya lo harus coba tragedi ini lo. ingat-ingat setiap tragedi yang ada di hidup lo, siapa tahu Itu ternyata bakat tersembunyi lo. benar gitu maksudnya. Dan gue sangat bermakna kan. Lo sendiri ada horror stories lagi nggak? Nggak ada kayak gue. Nggak ada gitu. Gue tuh paling ya tembus-tembus biasa kan, kalau anak-anak sekolah biasa kan tembus-tembus. Iya, sakit-sakit perut biasa. Pacar lo sendiri pernah lihat nggak, menyaksikan ketika lo lagi tembus nih misalnya? Nggak inget lagi gue. Coba lu tanyain sekarang ke pacar lu, calling dia, siapa tahu dia, oh ya gue punya horror storiesnya ketika dia tembus gitu. Coba. Enggak, aneh kan, karena kan cowok beli pembalut aja, mereka tuh udah yang kayak sungkan dan lain sebagainya, panik gitu dan lain sebagainya. Apalagi dia ngeliat darah ceweknya, oh my god, lagu apakan dia. Kayak lo waktu pertama kali itu ya dapet ya. Kayak lo udah mikir-mikir aneh-aneh aja. Gue mikir gue punya penyakit kronis, gue kayaknya mati besok, gue harus tobat sekarang. Itu 3 hal yang terpikir di dalam hati gue tuh kayak gitu. Kalau akhlak gue masih baik, karena kan gue masih mengingat dosa-dosa gue. Oh iya si pensilnya si A belum gue balikin, nggak mungkin gue ditagih-tagih gitu loh. Ngutang ibu warung pernah nggak lo? Oh enggak. Kaya gue main. Sorry. Karena nggak ada warung sebenarnya. Jadi bukan karena lo. Iya, karena emang nggak ada warung aja. Coba kalau ada warung, tiap hari gue. Nah, sesuai sama janji gue di podcast sebelumnya, gue bakal bacain quotes-quotesnya Jihan dari zaman lampau yang menurut gue pas banget nih sama apa yang lagi kita omongin tadi tentang si menstruasi. Nah, jadi ini yang pertama, ini gue temuin di Facebooknya Jihan. Sebenarnya ini bukan quotes sih, status dia pada tanggal 20 September 2011. Cuitannya kayak gini. Ya Allah, kuatkanlah hati Q, pakai Q, untuk menahan sakit ini. Cocok banget kan sama apa yang kita omongin tadi. Kalau emang pas lagi dapet tuh, mungkin Jihan masang status ini pas dia dapet. Nggak mungkin ya, ini dia pasti SMP awal-awal. Oke, lanjut. Selanjutnya ada nih, sama dari Facebook juga. Ini dari tanggal 21 November 2010. Ini dia ngepostnya itu jam 16.30. Udah pulang sekolah berarti. Nah, tulisannya kayak gini. Kesel cie dah reda. Lu dengan L banyak dan U banyak gak bakalan maafin. Gini bacanya. Kesel sih dah reda,
tapi lu nggak bakal gue maafin. Terus di bawahnya tulisannya gini, karena baru pertama kali ini W dipermaluin sama banyak orang dan lebih kesel, koma atas A lagi, kenapa nggak MW tanggung jawab, tanda tanya. Bacanya gini, karena baru pertama kali ini gue dipermaluin sama banyak orang dan lebih keselnya lagi, kenapa lu nggak mau tanggung jawab. Nah, kayaknya sih ini tuh pas buat si orang yang tadi mengkhianati Jihan ya. Dah, jadi cuma 2 ini aja yang gue temukan di Facebooknya Jihan tentang cuitan-cuitan yang menurut gue nyambung aja gitu sama apa yang udah kita omongin. Udah cukup segitu dulu. Thanks buat yang udah mau dengerin sampai akhir. Sebelum ditutup, dengerin dulu apa kata Jihan. Stay tune terus ya, karena podcast ini akan segera hadir di platform kesayangan Anda dengan video dan audio yang akan terus diupgrade. So, yang mau dengerin episode berikutnya, bersiaplah. See you, bye!